Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyati Islam wa tahiyati ahli daris salam wa tahiyati ahli jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabb semesta alam, allazi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum, tujuannya untuk menguji kita semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita itu yang paling baik amalan kebaikannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha pengampun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tentunya salawat dan salam tetap tercurahkan kepada utusan yang paling mulia, seorang manusia terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi ini, Nabiyina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta seluruh keluarga-keluarganya, wa ashabihi beserta seluruh para sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak mereka hingga hari kebangkitan kelak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan isya yang semoga diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya itu di dalamnya terdapat tanda-tanda tertentu bagi orang-orang yang telah dicabut hidayah dari mereka oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan cenderung meninggalkannya dan tidak mengikutinya sama sekali. Kenapa bisa hidayah Allah Subhanahu wa taala begitu sangat penting, terutama bagi kita, bagi kaum muslimin secara umum, apatah lagi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 178, yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yahdillahu fahuwal muhtadi, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dia mendapat petunjuk. Wa may yudlil, barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Sebagaimana kita tahu bahwasanya rugi itu dalam pandangan banyak orang terlepas dari atau hanya berputar dari masalah keuangan, tentunya masalah perdagangan, masalah perkebunan dan lain-lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita bahwasanya orang-orang yang rugi itu salah satunya faula wa may yudlil faulaika humul khasirun. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mensesatkan atau membiarkan sesat seorang hamba, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang merugi. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi ayat ke-17, may yahdillahu fahuwal muhtad, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia telah mendapat petunjuk.
وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu sebab pun atau tidak ada satu seorang pun yang bisa memberikan seseorang itu hidayah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 186, وَمَا يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Ayat-ayat yang kita sebutkan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan terus di khutbah-khutbah Jumat beliau. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membiarkan seorang hamba itu sesat atau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu seorang pun yang mampu memberikan hidayah tersebut. Oleh karenanya tentunya sangat dianjurkan untuk meminta hidayah ini. Kita dianjurkan untuk selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk sangat pentingnya hidayah itu, sampai-sampai kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Contoh Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah seorang nabi dan rasul, akan tetapi istri dan anaknya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Lut alaihi salam, seorang nabi dan rasul, tetapi istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, istrinya Fir'aun, yang dimana seorang Fir'aun, seorang yang bengis, yang mengaku sebagai Tuhan. Mungkin di zaman ini atau zaman sampai sekarang ini, mungkin tidak ada yang terang-terangan mengaku sebagai Tuhan, tidak seperti Fir'aun, yang dimana Allah Subhanahu wa taala abadikan perkataannya di dalam Quran surah An-Nazi'at, faqala ana rabbukumul a'la, dan dia Fir'aun berkata bahwasanya dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Jadi di antara adab ketika kita membaca Al-Quran, menemukan ayat-ayat yang seperti ini, hendaknya kita mengecilkan suara kita. Seperti di dalam Quran surah Al-Maidah, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah, yang dimana orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kedua tangannya terbelenggu. Dan di ayat lanjutannya atau sambungan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka, gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Jadi kata-kata gullat aydihim wa lu'inu bima qalu, hendaknya kita keraskan ini suaranya. Yang dimana qalatil yahudu yadullahi maghlulah, hendaknya ketika mendapat ayat-ayat seperti ini, hendaknya kita mengecilkan suara kita, dan bantahan tersebut hendaknya kita mengeraskan suara-suara kita. Yang dimana Fir'aun, istrinya justru seorang yang salihah, seorang wanita yang salihah. Doa Nabi SAW, hendaknya kita selalu mengucapkan doa ini. Salah satu di antara bentuk pentingnya hidayah ini dengan memperbanyak berdoa. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu, al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan. Jadi ketakwaan itu mungkin kita sudah tahu semuanya, adalah segala bentuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan, dan kemaksiatan-kemaksiatan hendaknya kita tidak mengerjakannya atau meninggalkannya. Wal afafa wal ghina,
diberikan sifat afaf dan ghina. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak doa-doa ini, yang dimana sifat afaf itu adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari sifat-sifat keharaman atau bahkan untuk meninggalkannya. Adapun ghina adalah kekayaan hati dan merasa cukup dari apa yang dimiliki. Bagaimana kita bisa mengetahui agar kita merasa cukup dari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita semua, bahkan mungkin sudah kita hafal dalam hadis di dalam Kitabul Jami, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Hendaknya kita itu melihat orang yang berada di bawah kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat siapa yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Sebab sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Tentunya kita semua memerlukan hidayah, baik hidayah menuju kebenaran, hidayah untuk tetap di atas kebenaran, hingga hidayah agar kita mampu menjalankannya, dan agar hidayah-hidayah kebaikan yang lain terbuka untuk kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa hidayah yang kita perlukan itu sangatlah banyak. Di antara bentuk hidayah yang diperlukan oleh setiap hamba adalah yang pertama itu hidayah menuju kebenaran. Kemudian hidayah untuk tegar di atas kebenaran. Kemudian agar bisa menjalankan syariat dengan benar. Kemudian hidayah menuju segala jalan kebaikan. Mungkin kita melihat saudara-saudara kita sudah berada di atas hidayah, bahkan sudah tegar di atas hidayah tersebut, namun dalam menjalankan syariat dengan benar mungkin masih banyak kekurangan tentunya. Hendaknya kita tetap mendakwahkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hidayah yang sangat kita perlukan ini sangat banyak, maka tidak heran ketika kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Macam-macam hidayah, tentunya macam-macam hidayah di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu hidayah umum, yang dimana yang berkaitan dengan seluruh makhluk, bahkan hewan sekalipun. Contohnya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Fir'aun dalam Quran surah Taha ayat 49 dan 50. Qala faman rabbukuma ya Musa. Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua wahai Musa? Qala, Nabi Musa alaihissalam menjawab, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami adalah Tuhan yang memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan setiap makhluk sesuai dengan kehendaknya. Para ulama mengatakan bahwa hidayah yang dimaksud di ayat ini adalah insting atau naluri, yang dimana kita tahu bahwa seorang bayi itu dia tidak tahu apa-apa. Ketika dia didekatkan dengan ibunya,
didekatkan dengan ASI ibunya, maka dia langsung mengetahui. Bagaimana bisa? Tentunya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para hewan yang dimana naluri-naluri mereka ketika mereka lapar, ketika mereka berburu dan lain sebagainya. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'la ayat 1 sampai 3. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Inilah yang disebut dengan hidayah umum, hidayah yang murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hidayatul irsyad atau hidayah untuk menyampaikan, menjelaskan yang namanya kebenaran. Hidayah ini tentunya mencakup orang-orang muslim dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam Quran surah Al-Balad ayat ke-10, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebajikan atau keburukan. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasanya di dunia ini ada dua saja, kalau bukan jalan kebajikan atau jalan kejahatan. Ayat ini menjelaskan bahwa jalan kebenaran itu sudah jelas, jalan keburukan pun sudah jelas. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fussilat ayat 17, wa amma samudu fahadainahum, dan adapun kaum Samud, mereka telah kami berikan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Samud itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk, sudah memberikan mereka hidayah. Akan tetapi fastahabbul ama, kaum Samud itu lebih menyukai kesesatan, kebutaan, alal huda, daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kaum Samud, tetapi mereka enggan mengikutinya. Hidayah yang diberikan kepada kaum Samud ini adalah hidayatul irsyad, hidayah dalam rangka memberi penjelasan. Hidayah ini atau hidayatul irsyad, selain Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada hamba-hambanya, manusia juga mampu melakukannya dalam hal hidayatul irsyad ini, sebagaimana para nabi, para rasul, ulama dan para dai yang menjelaskan jalan-jalan kebenaran. Tentunya sebagai contoh ketika menjelaskan kebenaran ini atau hidayatul irsyad ini, tentunya yang paling sempurna adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkannya dalam Quran surah Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli dalam menjelaskan kebenaran. Berikutnya hidayah untuk menjalankan kebenaran atau hidayatul taufik, hidayatul irsyad yang tadi kita telah sebutkan. Selain Allah Subhanahu wa taala tentunya mampu memberikan kepada hamba-hambanya, para manusia juga mampu melakukannya untuk dalam hal menyampaikan kebenaran ini. Hidayatul taufik inilah hidayah yang sangat penting. Karena kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya langsung. Tidak ada yang bisa mendatangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi dan rasul pun tidak mampu memberikan seorang manusia itu hidayatul taufik, hidayah untuk menjalankan kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi
Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk, memberikan hidayah man ahbabta, kepada seorang yang engkau cintai. Walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha, memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Hidayah taufik tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para rasul tidak memiliki hidayah ini. Yang mereka miliki hanya hidayatul irsyad, hidayah untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Perlu kita pahami, mungkin sebagian kita para dai ketika sudah menjalankan dakwah atau amanah, mungkin terkendala dengan mungkin mereka masih belum menerima, masih belum mengikuti, karena memang itu namanya hidayatul taufik. Hidayah untuk menjalankan kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bisa lakukan adalah hidayatul irsyad ini. Hidayah untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hidayah taufik ini ada macam-macamnya. Secara umum terbagi dua. Yang pertama itu hidayatul Islam. Hidayah ini bersifat umum. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ini hanya kepada kaum muslimin. Apabila seseorang sudah meninggalkan yang namanya hidayatul Islam ini, tentunya telah tercabut darinya, maka sejatinya dia telah murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai kaum muslimin, taknya kita menjaga ini, menjaga hidayah Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebaik-baik ketakwaan. Wala tamutunna illa, dan jangan sekali-kali kalian itu mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidayatul mufassalah, atau hidayah yang terperinci. Di antara bentuk-bentuk kebaikan dalam hidayah ini ada banyak. Kita menyebutkan beberapa. Yang pertama itu lapang dada dalam menerima syariat. Ketika kita disampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala dan kita menerimanya, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kelapangan atas syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah, petunjuk, dia akan membukakan dadanya itu untuk menerima Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Dan barang siapa dikehendaki menjadi sesat, dia dijadikan dadanya sempit dan sesat, seakan-akan sedang mendaki ke langit. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendakwahkan agama ini dan melihat saudara kita sudah menerimanya, mungkin kita bisa cepat-cepat untuk memberikan hal-hal yang lain agar dia tetap terjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyesatkan seseorang, maka seakan-akan itu hatinya itu sesat, seperti mendaki ke langit. Sebagaimana kita tahu, kalau kita mendaki ke gunung di MDPL yang tinggi, mungkin
oksigen yang sangat kurang dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh dari Allah Subhanahu wa taala atau permisalan. Yang kedua, tentunya sabar dalam menjalani musibah. Ini juga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sabar dalam menjalani musibah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan hidayah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taghabun ayat ke-11, "Ma asaba min musibatin." Tidak ada musibah yang menimpa seseorang itu illa biiznillah, kecuali dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min, barang siapa yang beriman, wa may yu'min billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, akan Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada hatinya. Tatkala seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lalu bersabar dan yakin semua yang terjadi atas takdirnya dan kehendaknya, maka dia telah mendapatkan hidayah dalam hal sabar dalam menjalani musibah. Oleh karenanya di antara ciri-ciri dicabutnya hidayah adalah protes terhadap takdir atau keputusan Allah Subhanahu wa taala, di mana bentuk protesnya itu akan tampak dari sikapnya, akan tampak dari lisannya, anggota badannya yang hendak berontak, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, "Laisa minna man darabal khuluda," bukan dari golongan kami orang yang menampar pipinya, au syaqqal juluba, merobek-robek bajunya, au da'a bid'awal jahiliyah, atau dengan seruan jahiliyah apabila seseorang itu tertimpa musibah. Di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah dalam hal lapang dada menerima syariat adalah tentunya dia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menerimanya, bahkan meninggalkannya. Itu adalah bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah atas lapang dada dalam menerima syariat. Yang ketiga adalah merasa bersalah ketika melakukan kemungkaran, merasa bersalah ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang diberikan hidayah ini, dia akan merasa bersalah jika tidak melakukan suatu kemungkaran. Dia akan merasa bersalah jika telah melakukan suatu kemungkaran. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda," sesungguhnya seorang hamba, "idza akhta'a," ketika melakukan dosa, melakukan kesalahan, idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, ketika seorang hamba itu melakukan dosa, melakukan kesalahan, maka akan ditulis di dadanya itu satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a, ketika dia sudah meninggalkan dosa itu, wastaghfara, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taba, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbuhu, maka hatinya itu bersih. Wa in 'ada, dan adapun ketika dia kembali, zida fiha, akan ditambahkan titik hitam tersebut di hatinya, hatta ta'lu qalbah, sampai titik hitam itu penuh di dalam hatinya. Wa huwa ran, itulah yang disebut dengan ran. Alladzi dzakarallah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Sesungguhnya apabila seorang hamba telah melakukan kemungkaran, maka dia akan tergores titik hitam di dalam hatinya. Apabila dia terus-menerus melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, maka hatinya akan penuh dengan noda hitam dan menghitam sampai tertutup. Itulah yang disebut dengan ron.
di dalam hidayah ini merasa bersalah jika melakukan kemungkaran. Hendaknya kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah terbiasa melakukan kemungkaran, seperti orang yang suka berdusta. Ketika dia suka berdusta dan sudah terbiasa melakukan kebohongan, Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang gemar berdusta, wa ma yazalur rajulu yakdzibu, seorang hamba senantiasa berkata dusta, wa yataharral kadziba, dan sifat dustanya ini sudah menjadi kebiasaan, hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, maka Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan orang ini sebagai seorang pendusta. Hendaknya kita selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, wallahi law annal quluba salimatan, demi Allah ketika hati itu bersih, lataqatta'at asafan minal hirmani, maka dia akan merasa tercabik-cabik sedih karena terhalangi dari kebaikan. Mungkin ketika kita sudah terbiasa melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak sengaja meninggalkannya, tentunya hati ini merasa sedih atas meninggalkan kebaikan tersebut. Yang menjadi masalah ketika sudah terbiasa tidak melakukan kebaikan-kebaikan tertentu, takutnya akan menjadi kebiasaan, akan menjadi hal biasa saja ketika meninggalkan suatu kebaikan, tidak ada lagi bersedih hati ketika meninggalkan kebaikan tersebut. Yang keempat adalah rajin beribadah di penghujung umur. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin," ketika Allah Subhanahu wa taala itu bi'abdin khairan, menginginkan kebaikan dari seorang hamba, ista'malahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunakannya. Faqila, kemudian para sahabat tentunya bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memakai orang tersebut wahai Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah untuk melakukan amalan-amalan saleh qabla al-maut, sebelum dia meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang itu kebaikan, tentunya Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan orang tersebut dengan apa? Dengan disibukkannya dengan kebaikan-kebaikan, disibukkannya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keutamaan ketika seseorang itu sudah beribadah, sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala di usia yang muda. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa syabun nasha'a fi ibadatillah," pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seseorang yang dulunya waktu muda tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di penghujung umurnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini kebaikan yang sangat besar. Begitu pula sebaliknya, di usia muda dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di usia tuanya justru disibukkan dengan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tersebut. Ini juga sebagai pelajaran buat kita semua. Hendaknya jangan kita memvonis seseorang ketika seseorang itu masih hidup. Apatah lagi saudara-saudara muslim, tentunya kita tidak tahu akhir hayatnya bagaimana. Mungkin dia
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tobatnya itu diampuni. Kita tidak bisa mencap seseorang itu buruk sebelum dia meninggal dunia. Begitu pula sebaliknya, kita tidak bisa mencap seseorang itu baik sebelum dia meninggal dunia. Yang berikutnya adalah hidayah mufassalah, ini hidayah yang terperinci yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, adalah senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Hidup, wahai Tuhan yang Maha Tegak, birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah, dengan rahmatmu aku meminta pertolonganmu, perbaikilah segala urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau limpahkan aku kepada diriku walau sekejap mata. Hadis riwayat Al-Bazzar. Dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya hendaknya segala urusan kita itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, walaupun hanya sekejap mata, walaupun hanya sebentar saja. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seseorang keluar dari rumah hendaknya mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidayah senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya segala urusan-urusan kita itu hendaknya melibatkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai tidur pun. Yang dimana disebutkan di sini, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu, aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Barangkali hendaknya kita itu ketika sudah melakukan suatu kegiatan, hendaknya kita bersungguh-sungguh bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya Quran surah Al-Imran ayat 159, fa iza azamta, apabila engkau telah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, hendaknya bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya hidayah untuk berakhlak mulia. Ini juga hendaknya kita senantiasa untuk bisa melakukan hal ini, berakhlak mulia. Tidak mudah untuk bisa senyum selalu di hadapan saudara-saudara kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikanlah petunjuk untukku kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang memberi petunjuk hidayah kebaikan ini kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari akhlak yang buruk kecuali engkau, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya tentunya mengikuti manhaj para sahabat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 137, fa in amanu bimisli ma amantum, apabila mereka itu beriman sebagaimana berimannya para sahabat, amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Sungguh mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Barang siapa yang tidak mau mengikuti manhaj para sahabat dan bahkan merasa lebih mulia dan lebih baik daripada mereka, atau tidak puas dengan cara ibadah mereka dan iman mereka, atau menganggap mereka bahwa
dia mampu untuk memiliki iman yang bisa melebihi imannya para sahabat, maka hendaknya kita waspada dari sikap-sikap tersebut, karena sikap itu dapat mengeluarkannya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh amalan-amalan kebaikan yang kita butuhkan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang mendapatkan sebagian dari hidayah tersebut dan dicabut dari sisi sebagian kebaikan yang lainnya. Oleh karenanya, hendaknya kita selalu berusaha meminta semua bentuk hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai penutup, tidak ada kata terlambat tentunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena di umur kita yang sekarang ini adalah umur yang paling muda di antara sisa-sisa umur kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Tentunya salahnya datangnya dari kami pribadi dan syaitan laknatullah alaihim, dan benarnya tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.